Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Toilet Ek Prem Kata yang dirilis pada tahun 2017. Film ini diangkat dari kisah nyata, bercerita tentang perjuangan suami istri melawan budaya buang air besar di tempat terbuka di sebuah wilayah di India. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita ini dimulai dari seorang perempuan bernama Jaya. Berbeda dari orang-orang kebanyakan di lingkungannya, Jaya tumbuh besar di keluarga yang berpola pikir lebih modern, namun keluarganya tetap menghormati tradisi yang ada. Cantik, berpendidikan, dan tegas adalah kata yang tepat untuk menggambarkan Jaya. Di sisi lain ada seorang pria yang bernama Keshav. Dia adalah pria malang yang kesulitan menikah karena dipercaya planet-planet serta bintang-bintang kelahirannya tidak menguntungkan, sehingga banyak persyaratan yang tidak masuk akal agar dia bisa menikah. Salah satunya dia harus menikah dengan seekor sapi bernama Malika yang konon katanya bisa membuang setengah dari kutukan yang dimiliki. Setelah itu, Keshav hanya boleh menikah dengan seorang perempuan yang memiliki 2 ibu jari di tangan kirinya. Tidak ada yang memandang aneh hal tersebut karena di desanya ajaran agama dan leluhur masih melekat sangat kuat. कुंडली में दोष, ये भैंस ही बचाएगी इसका जीवन संकट। जीते रहो सदा सुहागन। लो भैया, हो गई प्रमोशन। मल्लिका भैंस से मल्लिका भाभी बन गई। Keshav tinggal bersama ayah dan Naru adiknya. Keluarga mereka memiliki usaha toko sepeda. Sejak pernikahannya dengan sapi, Naru merupakan orang yang paling senang mengejek Keshav. Tapi Keshav tidak pernah marah. Justru dia senang karena dia sudah memiliki 50% kesempatan menikah serta berharap bisa mendapatkan istri yang cantik dan cerdas. Di saat dia masih bergantung pada harapan, teman-temannya sudah memiliki anak dan masuk sekolah dasar. Naru bahkan yakin kakaknya tersebut akan mati sebagai bujangan. Suatu hari, Keshav dan Naru bepergian menggunakan kereta. Di dalam kereta, mereka bertemu dengan Jaya yang tak sengaja membuka toilet ketika Keshav sedang buang air kecil. Keshav tidak merasa malu karena di dalam rumahnya memang tidak ada toilet. Ketika Jaya sedang memarahinya, Keshav terpesona dengan kecantikan Jaya. Setelah turun dari kereta, Keshav dan Naru pergi mengantarkan pesanan sepeda. Ternyata sepeda yang dibawanya salah, seharusnya dia membawa sepeda perempuan. Awalnya, Keshav tidak peduli dan hendak pergi begitu saja meskipun pesanan yang dibawanya salah. Namun kemudian dia melihat Jaya masuk melewati gerbang. Rupanya sepeda tersebut ayah Jaya yang membeli sebagai kejutan untuk Jaya. Tanpa pikir panjang, Keshav masuk lagi. Dia bilang pada Jaya akan memotong besi panjang yang ada di depan agar menjadi sepeda perempuan. Jaya menolak karena menyukai model sepedanya. Dia menjelaskan perempuan zaman sekarang tidak lagi harus menggunakan gaun. Dulu sepeda perempuan dibuat berbeda demi keselamatan mereka. Tapi sekarang perempuan sudah banyak menggunakan celana jeans, jadi tidak masalah mau itu sepeda perempuan atau laki-laki. अरे कोई बात नहीं, घूमने फिरने की असली आजादी तो लेडीज को उसके बाद मिली। ये बात लेडीज जेंट्स में मैं फर्क न करता, तभी तो मुझे ट्रेन पसंद है। आज के लिए इतनी प्रोजेक्ट शिक्षा काफी है। नहीं कहा भाई, तुम अभी तक गए नहीं? अब चले? हाँ जी, अच्छा अंकल जी पकड़ में। Setelah itu, Keshav dan Naru pun pergi. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat banner iklan yang memamerkan prestasi Jaya. Melihat itu, Naru berkata agar Keshav tidak berpikir untuk mendapatkan Jaya. Sayangnya, Keshav terlanjur sangat suka pada Jaya. Dia rela mengikuti Jaya kemanapun, bahkan duduk di dekat rumah Jaya hanya untuk bisa melihatnya. Hingga kemudian ada perbuatan Keshav yang membuat Jaya marah. Tanpa persetujuan Jaya, dia memasang foto Jaya di banner iklan toko sepedanya. Jaya pun datang ke toko Keshav untuk mengatakan keberatannya. Saat akan pulang, Jaya tidak sengaja meninggalkan ponselnya di meja. Dia pun kembali untuk mengambil ponselnya. Lalu dia mendengar Keshav menyarankan sepupunya untuk melakukan kawin lari. Tidak peduli apapun alasannya, menurut Jaya itu adalah cara terburuk lari dari masalah.
Jaya berkata, jika kamu memiliki keberanian untuk mencintai seseorang, maka kamu juga harus cukup berani untuk mengatakan kepada keluargamu. Namun itu solusi terbaik untuk sepupunya menurut Keshav. Kemudian, Keshav memaksa mengantar Jaya pulang karena sudah malam. अरे मैडम मेरी बात सुनिए, लेट हो गया, मैं घर छोड़ देता हूँ आपको। I can go myself. Naru ikut bahagia melihat Keshav yang tengah jatuh cinta. Di hari perayaan Holi, Keshav mempersiapkan diri dengan baik karena pastinya Jaya ada di sana juga. Selain bermain bubuk warna, saat Holi, para istri biasanya akan memukuli suami mereka dengan kayu atau bambu. Sedangkan para suami akan memegang benda seperti tameng untuk menahan pukulan. Mungkin karena kesal dengan tingkah laku Keshav, Jaya mengatakan langsung rasa risihnya pada Keshav yang tak henti-hentinya mengejarnya. Keshav pun berkata, dirinya tidak berpendidikan tinggi, tapi dia lebih baik dari siapapun di sana. Sejak pertama kali melihat Jaya, dia sudah memutuskan akan berdiri melawan seluruh dunia untuk Jaya. Momen tersebut menjadi momen Keshav menyatakan seluruh perasaannya, sekaligus mengucapkan salam perpisahan. Karena setelah itu dia berhenti mengejar Jaya. ये लीजिए, जय श्री कृष्ण। Seperti alur klise drama romansa pada umumnya, Jaya perlahan-lahan mulai merasa kehilangan sosok Keshav. Tiap kali berpapasan, dia akan diam-diam memfoto Keshav dengan ponselnya. Demi bisa berbicara pada Keshav, Jaya sengaja mencopot papan nama toko Keshav di sepedanya dan pergi ke toko untuk meminta dipasangkan kembali. Dia secara terang-terangan menunjukkan ketertarikannya dan mengajak Keshav menjalin hubungan. Tentu saja, Keshav tidak mungkin menolaknya. Setelah sekian waktu dekat dengan Jaya, Keshav yakin untuk menikahi Jaya. Dia pun mengajak Naru menemaninya bertemu orang tua Jaya untuk meminta izin menikah. Tidak disangka, keluarga Jaya dengan senang hati menerimanya. Mereka hanya berpesan untuk membahagiakan Jaya. Tantangan berikutnya yaitu Keshav harus mendapatkan izin dari ayahnya. Ayahnya adalah seorang pandit atau brahmana, yaitu orang berpengetahuan khusus atau guru dari segala bidang ilmu dalam agama Hindu. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, Keshav bisa menikah hanya dengan seorang perempuan yang memiliki dua ibu jari di tangan kirinya. Bagaimanapun, Keshav dan Naru memohon tidak akan merubah kepercayaan ayahnya akan hal tersebut. Keshav menceritakan masalahnya kepada Jaya, tapi Jaya hanya tertawa mendengar persyaratan sulit dari ayah Keshav. Keshav bukannya takut dengan ayahnya, dia takut dengan pikirannya sendiri. Jika dia kehilangan akal sehatnya, mungkin dia sudah membuat hidup ayahnya seperti neraka. Saat memesan minuman teh jahe, dia terfikirkan ide cemerlang. Dia meminta Jaya untuk merajut sarung tangan, sedangkan dia pergi untuk membuat ibu jari palsu. Rencana Keshav pun dimulai. Dia memperlihatkan foto tangan Jaya yang sudah memakai jari palsu. Ketika ditanya dari mana Keshav mendapatkan perempuan tersebut, dia menjawab dia bertemu setelah menemukan sarung tangan dengan dua ibu jari di tepi sungai. Singkat cerita, tibalah hari pernikahan Keshav dan Jaya. Pesta diadakan begitu meriah dan semua orang bahagia dengan pernikahan mereka. Sayangnya, senyum cerah Jaya tidak bertahan lama. Setelah melewati malam yang indah, esok harinya Jaya dibangunkan oleh para perempuan di desa Keshav yang mengajaknya ke pesta lota. Pesta lota adalah kegiatan di mana para perempuan akan bersama-sama pergi ke ladang untuk buang air besar atau kecil. Saat itulah, Jaya baru tahu tidak ada toilet di rumah Keshav dan juga tidak ada toilet umum. Di sana, semua orang akan pergi ke ladang jika ingin buang air. Jika hanya buang air kecil, para laki-laki bisa melakukan dimanapun. Akan tetapi, untuk perempuan, selain saat pesta lota, di siang hari mereka lebih sering menahannya. Jaya yang terbiasa ada toilet di rumah akhirnya marah pada Keshav karena tidak memberitahunya sejak awal. Keshav menganggap hal itu adalah masalah sepele, tapi bagi Jaya itu masalah besar. Jaya bahkan berkata dia tidak akan mau menikah dengan Keshav bila sejak awal tahu tidak ada toilet. Dengan terpaksa, Jaya pun ikut dengan perempuan-perempuan yang tadi membangunkannya. Berbekal wadah air kecil dan penerangan seadanya, mereka pergi ke ladang yang jaraknya cukup jauh. Jaya bertanya pada perempuan di sana, apakah tidak masalah bagi mereka buang air di tempat terbuka? Namun rasa tidak nyamannya Jaya melakukan itu justru disangka pernah mengalami insiden kelihatan oleh seseorang saat buang air besar. Begitu sampai di ladang, Jaya tidak bisa mengikuti apa yang mereka semua lakukan. Dia pun kembali ke rumah Keshav dengan perasaan marah.
और क्या दीदी? जी हाँ, मेरे घर शौचालय था। Jaya memberitahu kalau dia tidak bisa buang air besar di tempat terbuka. Dia meminta Keshav melakukan sesuatu atau dia akan pergi dari rumah. Keshav akhirnya mencoba meminta izin pada ayahnya untuk membuat toilet di rumah. Ayahnya langsung menolak, bahkan mogok makan. Penolakan tersebut dikatakan langsung di depan Jaya. Keshav menatap Jaya berharap Jaya bisa mengerti sulitnya mengubah pikiran ayahnya. Akan tetapi, jawaban tersebut tetap tidak membuat Jaya bisa hidup tanpa toilet. Keshav memintanya untuk bersabar. Dia berjanji dalam beberapa hari akan menemukan solusinya. Meski sulitnya hidup di sana, Jaya bisa memberitahu keluarganya. राधे राधे कक्का, तूफान छोड़ो कक्का, वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी है। आवाज धीमी काहे पड़ गई? सब ठीक तो है ना? आप सोती भी तो नहीं होगी ठीक। ठीक से बात करने दिया करो। हाँ बेटा, सब ठीक है ना? Untuk solusi sementara, Keshav membawanya pergi ke rumah Pradhan. Nenek Pradhan sakit-sakitan dan hanya bisa berbaring di kasurnya. Maka dari itu, dibuatlah toilet di dekat kamar si nenek. Berpura-pura akan menjenguk, Jaya pergi ke kamar nenek agar bisa memakai toilet. Awalnya, Jaya senang, akan tetapi setelah itu dia merasa seperti pencuri hanya untuk toilet. Pikiran itu dia sampaikan ke Keshav. Mungkin karena bingung dan lelah dengan rajukan Jaya, Keshav berkata Jaya telah membawa masalah dalam hidupnya karena pendidikan tinggi yang merusak pikiran Jaya. Tapi beberapa hari kemudian, Keshav meminta maaf kepada Jaya. Suatu pagi, Jaya membangunkan Keshav untuk ditemani ke ladang. Saat itu dia terpaksa buang air di ladang karena tidak bisa menahannya. Sayangnya, saat dirinya sedang melakukan buang hajat, ayah Keshav lewat dan tak sengaja melihat wajah Jaya. Ayah Keshav kehilangan keseimbangan mengendarai motornya sehingga menyebabkan dia ke tumpukan sampah. Sarapan hari itu menjadi sarapan paling menegangkan di rumah Keshav. Terlihat sekali kemarahan Jaya, dia memasak makanan dengan kasar dan menatap tajam ke arah ayah Keshav. Jaya juga tidak mau menutupi wajahnya dengan kain padahal ada ayah Keshav di sana. Menurut ayah Keshav, kejadian di ladang bukan masalah besar. Jaya juga sudah sempat menutupi wajah saat kejadian. Mendengar itu, Jaya langsung menyela. Dia berkata, kejadian itu membuatnya tidak perlu menutupi wajah lagi di rumah. बाद में ठीक से साफ कर लो। अरे हो जाता है। बहुत बढ़िया कही आपने बाबूजी। तो फिर आज से इस घर में घूंघट। Ketegangan di rumah semakin menjadi. Keshav menyalahkan Naru karena tidak menghentikannya untuk menikah. Naru yang tiba-tiba disalahkan pun kesal. Ayah mereka adalah rintangan utama Keshav, tapi Keshav juga jadi rintangan untuk Naru, sebab dia tidak bisa menikah sebelum Keshav menikah. Keshav mengaku dia bukan tidak senang menikah, tapi dia lelah dengan semua masalah yang ada. Dia pun curhat masalah keluarganya pada teman-temannya, padahal Naru sudah berusaha mencegah. Dia bercerita kalau keinginan istrinya sebenarnya sederhana, cuma toilet, tapi tidak mungkin membuatnya di rumah. Ada ayahnya yang seperti masalah permanen dalam hidupnya. Dia bersedia membelikan ladang yang luas, namun istrinya bersikeras menginginkan toilet. Salah satu temannya menyarankan mempertemukan Jaya dengan nenek Keshav di Gorakhpur. Kebetulan kereta api berhenti di desanya selama 7 menit sehingga mudah bagi mereka untuk bepergian. Saran dari temannya memberikan ide di kepala Keshav. Besoknya, dia membawa Jaya ke tempat pemberhentian kereta agar ketika kereta berhenti, Jaya bisa menggunakan toilet yang ada di dalam kereta. Jaya sangat senang. Sejak itu, kegiatan mengantar Jaya ke pemberhentian kereta menjadi rutinitas Keshav setiap hari. Hubungan mereka akhirnya membaik. Suatu hari, ayahnya menitip sesuatu untuk diberikan ke Pardhan. Dia pun mengantar titipan tersebut setelah mengantar Jaya terlebih dahulu. Tidak seperti biasanya, hari itu Jaya kesulitan menemukan toilet kosong meskipun akhirnya dapat juga. Di menit-menit terakhir kereta akan berangkat, beberapa penumpang menumpuk barang bawaan mereka di depan pintu toilet yang Jaya gunakan. Karena hal itu, Jaya tidak bisa keluar hingga keretanya berjalan. Setelah berteriak dan bisa membuka pintunya sedikit, akhirnya orang di depan toilet sadar, mereka langsung memindahkan barang-barang agar Jaya bisa keluar. Keshav yang katanya hanya mengantar sebentar, nyatanya duduk-duduk dahulu bersama beberapa orang di rumah Pardhan.
Ketika Kesaf datang, kereta sudah berjalan. Dia meminta Jaya untuk menarik rantai agar bisa turun, tapi sepertinya Jaya berpikir akan lebih baik untuk dirinya jika dia pergi dari rumah Kesaf. Dia memilih kembali ke rumah orang tuanya dan hidup dengan fasilitas seperti sebelumnya. Jaya bilang kepada Kesaf akan kembali ke sana jika Kesaf sudah menemukan solusi yang lain. Kepergian Jaya yang menjadi aib bagi keluarga Kesaf dimanfaatkan oleh teman Kesaf untuk dijadikan berita di koran. Kesaf pun marah dan langsung mendatangi temannya itu. Setelah kembali ke rumah, dia dikejutkan oleh kemarahan ayahnya yang tidak sengaja menemukan jari palsu milik Jaya. ये ठेंगा तुम्हारे लिए छोड़कर गई है इसकी टोप पर। फौजी लेकिन भाभी ने चुप खबरदार को ठेंगा दिखाएंगे दियो तुमको ठेंगा। Saat itu, desa Kesaf kedatangan kru film yang akan melakukan syuting di sana selama beberapa waktu. Ada beberapa toilet portable yang disediakan bagi para kru dan pemain. Melihat itu, Kesaf memutuskan untuk mencuri salah satunya untuk dibawa ke rumah agar Jaya mau kembali. Sayangnya, hal itu membawa petaka baginya. Kesaf dipenjara karena ketahuan mencuri toilet. Lalu, nenek Kesaf datang ke rumah Jaya. Dia menyalahkan Jaya atas apa yang terjadi pada Kesaf. Jaya tidak tahan lagi melihat perempuan-perempuan yang tidak menyayangi dirinya sendiri. Menurutnya, tidak adil bagi perempuan harus pergi jauh ke ladang hanya untuk buang air setelah melakukan banyak pekerjaan. Banyak perempuan hanya bisa menutupi wajahnya jika ada pria yang melihat mereka di ladang. Jaya ingin perempuan tidak diam saja melihat perlakuan tersebut. Budaya seperti itu tidak akan ada jika perempuan tidak diam saja sejak awal. Bukannya mendapat dukungan, Jaya dianggap sedang mengajarkan para perempuan untuk pergi meninggalkan rumah seperti dirinya. Jaya pun menjawab, dia pergi dari rumah suaminya itu hanya solusi untuk masalahnya sendiri. Jaya sangat marah dengan kebodohan Kesaf memilih solusi dengan mencuri, tapi dia tetap membantunya dibebaskan dengan menemui pihak penuntut agar mau mencabut tuntutan pada Kesaf. Tidak terasa, perayaan Holi sudah datang lagi. Jaya diberitahu ibunya untuk kembali pada Kesaf. Ibunya percaya Kesaf sangat mencintai Jaya, tapi ayahnya mendukung agar tetap di rumah sendiri saja. Ayahnya tidak mau Jaya hidup kesulitan di rumah Kesaf. Paman Jaya pun sama, dia mendukung apa yang dilakukan Jaya. Musuh mereka sebenarnya adalah para perempuan sendiri yang terus diam dan tenang dengan keadaan tersebut. Bukan hanya Jaya yang mendapat hujatan, Kesaf juga menjalani hari yang sulit setelah ditinggalkan oleh Jaya. Mereka berdua bukannya tidak saling mencintai, hanya saja Jaya ingin keadaan berubah jika ingin bersatu kembali. Kesaf baru menyadari ternyata masalahnya tidak sekedar tentang toilet, tapi tentang pandangan semua orang. Kesaf memberanikan diri mengajukan permohonan pembangunan toilet umum di luar desa kepada kepala desa, tapi tidak ada satu warga pun yang setuju, termasuk para perempuan. Kesaf justru menjadi bahan ejekan di musyawarah warga saat itu. Ketika dia mempertanyakan kehormatan para perempuan di sana, orang-orang balik menyerangnya dengan kenyataan bahwa dia ditinggalkan oleh istrinya. Orang-orang berkata istri Kesaf ingin mereka membuang kotoran di rumah masing-masing. Menurut mereka, membangun toilet di rumah akan menyebabkan rumah mereka kotor, bau, serta mengundang penyakit. Pradan menyarankan Kesaf pergi ke kantor komite blok desa, tapi kemudian kepala desa menegurnya sebab membantu Kesaf. Kepala desa menyebutkan kutipan dalam bahasa Sansekerta yang artinya, seseorang harus buang air besar jauh dari rumahnya. Ternyata Kesaf tak sebodoh itu. Dia mengatakan kalau kepala desa mengabaikan halaman selanjutnya. Kesaf lalu menyampaikan kutipan berbahasa Sansekerta yang artinya, seseorang tidak harus buang air besar di dekat sungai atau berdekatan dengan air sungai, dan mencuci tangan mereka sesudahnya. Kutipan tersebut tidak mewajibkan membuang air besar di dekat sungai, namun diperintahkan tetap mencuci tangan. Hal itu diartikan kalau mereka sebenarnya diperbolehkan membangun toilet. Kesaf berkata, kepala desa telah menggunakan agama sesuai dengan kenyamanan sendiri. Tidak peduli Jaya akan kembali atau tidak ke rumahnya, dia akan tetap membangun toilet di rumah. Diam-diam Jaya mencari tahu banyak hal mengenai apa yang akan Kesaf lakukan. Ternyata masalah toilet tidak sesederhana itu. Selain harus melawan budaya, Kesaf harus melawan pejabat pemerintahan. Karena pejabat pemerintahan selama 4 tahun sudah memakan dana pembangunan toilet desa. Setelah diberitahu tentang hal itu, Kesaf mendatangi Mathur, pejabat pemerintah daerah untuk meminta pertanggungjawaban.
Bukannya takut, Mathur merasa senang karena akhirnya ada satu masyarakat yang sadar setelah bertahun-tahun. Mathur menjelaskan pada Keshav dan Naru, penipuan yang dilakukan pemerintah tersebut tidak akan terjadi jika orang-orang di desanya tidak menolak untuk dibangunkan toilet. Bangunan yang seharusnya dijadikan toilet umum malah dijadikan tempat membuka usaha oleh orang-orang di desanya seperti tempat cukur, kandang kuda, dan toko penjahit. Sebelumnya, pemerintah sudah merencanakan pembangunan toilet umum di desanya. Namun, orang-orang menolak tanpa peduli dananya. Beberapa rumah di desanya dibangun di bawah skema rehabilitasi pemerintah dan sisanya adalah rumah leluhur. Garis limbah yang dibuat pemerintah sengaja ditutup oleh orang-orang. Mathur pun jadi bertanya pada Keshav siapa sebenarnya penjahatnya. Mathur pun kemudian memberitahu kepada Keshav agar pergi menemui pengacara untuk mengajukan litigasi kepentingan umum kepada Dewan Desa. Keshav mulai mengurusi segala hal, mengumpulkan berbagai bukti-bukti yang diperlukan oleh pengacara. Mathur memberitahu mereka tinggal menunggu persetujuan saja dari pemerintah untuk membangun toilet di desanya. Diperkirakan butuh waktu 11 bulan baru pembangunan akan dimulai. Itu berarti Keshav harus menahan hampir setahun berpisah dengan Jaya. Mathur mengingatkan bahwa di negara mereka tidak mudah untuk melawan budaya. विलन कौन है याद रखना केशव। इस देश में सभ्यता से लड़ना एक कठिन काम है। Pulang dari kantor Mathur, Keshav melakukan ritual doa sebelum membangun toilet di rumahnya. Dia sudah tidak peduli biarpun ayahnya bilang akan berhenti makan. Pembangunan terus dilakukan tanpa peduli orang-orang yang menghujat. Baru 1 hari toiletnya selesai dibangun, besoknya orang-orang menghancurkan toilet tersebut atas perintah ayah Keshav. Keshav sangat marah. Dia bertanya, jika membuang kotoran dan toilet adalah hal buruk, mengapa Tuhan memberikan manusia perut? Dia juga bertanya, di mana moral orang-orang yang membuat tontonan dari istri yang buang kotoran di tempat terbuka? Ayahnya begitu malu melihat berita tentang menantunya di koran, tetapi tidak malu buang air kecil di selokan. Keshav mengatakan akan tiba waktunya tidak ada lagi orang yang mau menikahkan putri mereka di desanya. Semua laki-laki akan mati melajang seumur hidup. एक दिन आएगा बेटों का ब्याह न होगा इस गांव में। Keshav memberitahu Jaya tentang semua yang terjadi. Tidak ada solusi selain menunggu 11 bulan sampai pemerintah membangun toilet umum. Tapi ternyata Jaya memiliki rencana lain. Dia akan mengajukan perceraian dengan toilet sebagai alasan. Hal itu akan mempermalukan seluruh desa Keshav sebab di sana belum pernah terjadi perceraian setelah sekian lama. Berita perceraian mereka menarik perhatian seluruh orang di India. Baik Jaya atau Keshav tidak malu untuk membicarakan hal tersebut di depan media. Mereka berdua tanpa takut memberitahu bagaimana kolotnya pikiran orang-orang di desa. Mereka juga menyinggung program pemerintah yang membangun toilet umum tetapi tidak dibarengi dengan edukasi tentang bagaimana menggunakannya atau setidaknya dibuat aturan yang menghimbau agar orang-orang membuang kotoran di toilet. Keshav berkata, dia lebih baik kehilangan istri dengan cara seperti ini daripada kehilangan istri karena bahaya saat buang kotoran di tempat terbuka. Ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab atas perceraian mereka, Jaya menjawab, para perempuan yang akan berangkat ke ladang pada waktu fajar. Pemerintah mulai ketar-ketir mengingat penipuan mereka akan terungkap. Aksi protes pembangunan toilet untuk kesejahteraan perempuan juga ramai digalakan. Pengajuan perceraian Keshav dan Jaya sebenarnya hanya bagian dari rencana. Tapi jika tidak ada hasil yang didapat, rencana mereka hanya akan menjadi bumerang. Akan tetapi, Keshav ikhlas kehilangan istrinya yang ingin berjuang mendapatkan perubahan di negaranya. Para perempuan yang tadinya sedang mengunjing Jaya tiba-tiba tersadar. Meskipun Jaya dihina banyak orang karena meninggalkan suami hanya demi toilet, tapi dia berhasil mendapatkan apa yang diinginkan. Jaya tidak perlu lagi buang air di tempat terbuka dan bisa duduk di toilet dengan bangga. Sedangkan nasib mereka masih sama, mereka akhirnya melakukan protes keras kepada suami masing-masing meminta toilet. Suatu hari, nenek Keshav terjatuh dan menyebabkan tulangnya patah. Karena tidak bisa berjalan dan ingin buang air, dia meminta ayah Keshav membantunya berjalan sampai toilet yang dibangun oleh Keshav.
Saat itu, ayah Keshav harus mengalahkan egonya dan membiarkan nenek Keshav menggunakan toilet tersebut. Di sisi lain, para perempuan berbondong-bondong mengajukan perceraian dengan alasan toilet. Untuk menangani kasus tersebut, Perdana Menteri memerintahkan mengunci seluruh toilet yang ada di kantor pemerintahan selama 7 hari. Dengan begitu, pejabat pemerintahan akan merasakan sendiri bagaimana kesulitan yang dialami orang-orang dan mungkin dengan cara itu, pemerintah akan mempercepat turunnya persetujuan pembangunan toilet umum di desa Keshav. Hari pembacaan putusan perceraian akhirnya tiba. Pro dan kontra terus banyak disuarakan orang-orang. Tapi dilihat dari pendapat pihak kontra, kebanyakan dari mereka belum mengetahui bagaimana cara kerja, cara menggunakan, dan cara membersihkan toilet. Sehingga sebagian besar dari mereka beranggapan toilet hanya akan membuat rumah kotor dan bau. Tepat sebelum putusan dibacakan, surat dari pemerintah pun turun. Hasil akhirnya, perceraian mereka ditolak dan pemerintah mengabulkan permohonan Keshav membangun toilet di desanya dan konstruksi akan dimulai tepat esok hari. Sampai pembangunan selesai akan disediakan toilet portable untuk digunakan orang-orang di desa. Keshav senang usahanya berhasil, tapi dia masih harus melawan ayahnya. आप दोनों अपने फैसले पर अटल हो। जया और केशव के तलाक की अर्जी को नामंजूर करता है। केशव के गांव में टॉयलेट बनाने की अर्जी को मंजूर कर लिया। Tapi tidak disangka, tiba-tiba ayahnya datang dengan pikiran yang berbeda. Ayahnya dengan senang hati mau menerima kembali Jaya dan toilet di rumahnya yang sebelumnya sudah dihancurkan ayahnya diperbaiki seadanya. Mereka pun hidup bahagia. घर में कदम रखना। क्या बात बोली है जे बाबूजी, तुमने कमाल कर दी यार। पहली बार असली धर्म का काम कियो है। मेरा टॉयलेट बाबूजी, हाँ। इसके पैसे तो भैया ने बाइक बेच के दिए ना। आपकी तो नहीं, अच्छा आदमी चुप है बैठना। ये। नहीं, चल। Seperti itulah kisah tentang perjuangan sepasang suami istri melawan budaya buang air besar di tempat terbuka di sebuah wilayah di India. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.